Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku malas dengan kau. Asal fake-nya aku malas betul. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang ya. Maka dari itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggota Gloria, Anissa, Putri, Fatir, dan Sirhan. Agresi militer Belanda II diawali dari pendaratan pasukan Belanda di Pangkalan Udara Maguwo pada 19 Desember 1948 yang diikuti oleh masuknya Belanda ke Yogyakarta. Tokoh dan perannya. 1. Letnan Jenderal Simon Hendrik Sput. Sebagai panglima tertinggi tentara kerajaan Belanda, ia memimpin operasi militer untuk merebut kembali kendali koloni Belanda di Indonesia. 2. Dr. Hubertus Johannes van Mook. Sebagai Letnan Gubernur Jenderal Belanda, ia memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi dan pembentukan negara federal Indonesia yang masih terkait dengan Belanda. 3. Soekarno dan Muhammad Hatta. Pemimpin proklamator dan pemimpin Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka terlibat dalam perundingan untuk mencapai solusi damai dengan Belanda. 4. Letnan Jenderal Sudarsono. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, dia memimpin pasukan Indonesia selama konflik tersebut. Latar belakang. Pelaksanaan hasil perundingan Renville yang mengalami kemacetan untuk menyelesaikan agensi militer Belanda I yang dilancarkan pada pertengahan 1947. Indonesia dan Belanda dipertemukan dalam Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948 setelah Belanda dan Indonesia berunding di atas geladak kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat sebagai tempat netral. Isi Perjanjian Renville sangat merugikan Republik Indonesia. Alhasil muncul banyak ketidakpuasan dari berbagai pihak hingga membuat kabinet Amir Syafruddin jatuh. Situasi di dalam pemerintahan yang kacau ini membuat Belanda merasa memiliki kesempatan. Belanda mencium gelagat bahwa pemerintah Indonesia tidak kompak dalam menghadapi Belanda. Keadaan ini segera dimanfaatkan untuk melancarkan agensi militer Belanda II. Penyebab agensi militer Belanda II disebabkan oleh Belanda yang tidak puas dengan hasil Perjanjian Renville. Perjanjian Renville sendiri adalah perjanjian yang dihasilkan dari sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda di kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Tujuan dari agensi militer Belanda II adalah melumpuhkan pusat pemerintahan dan menghapuskan Indonesia dari peta dunia. Agresi militer Belanda II diawali dari pendaratan pasukan Belanda di Pangkalan Udara Maguwo pada 19 Desember 1948 yang diikuti oleh masuknya Belanda ke Yogyakarta. Belanda secara tiba-tiba mengepur pangkalan udara tersebut. Pangkalan Udara Maguwo lumpuh, sehingga Belanda dengan mudah menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap oleh Belanda. Tokoh-tokoh lain seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan A.G. Trigodigo juga ikut ditangkap. Mereka kemudian diasingkan ke Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Akhir peristiwa, agensi militer Belanda II baru berakhir setelah Indonesia dan Belanda duduk bersama dalam Perjanjian Romeroyen. Perjanjian ini mengakhiri aksi militer Belanda dan mengakui kedaulatan Indonesia. Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda disepakati dan agensi militer Belanda II secara resmi berakhir pada Mei 1949. Dampak dari agresi militer kedua menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Indonesia maupun Belanda. Berikut adalah beberapa dampak dari agresi militer kedua. Dampak bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia kehilangan ibu kota dan para pemimpinnya yang ditangkap oleh Belanda. Yang kedua, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi akibat serangan Belanda. Yang ketiga,
Indonesia mendapatkan dukungan moral dan materi dari negara-negara sahabat seperti India, Pakistan, Mesir, Australia, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Yang keempat, Indonesia meningkatkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda dengan melakukan gerilya di berbagai daerah. Sedangkan dampak dari Belanda yaitu yang pertama, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Indonesia. Yang kedua, Belanda mengalami kerugian militer dan finansial akibat perlawanan rakyat Indonesia. Yang ketiga, Belanda mendapatkan kecaman internasional dari PBB dan negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, Belanda terpaksa menghentikan agresi militer kedua dan mengembalikan kedaulatan rakyat Indonesia setelah menandatangani perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949. Yang kelima, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 dengan penyerahan kedaulatan di Istana Dam yang bertempat di Amsterdam. My sleeve, these wanna be Chun-Li's anyway, yeehaw.